Wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Agung Alamanda, dengan tugas akhir atau skripsi dengan judul mesin pemeras air tebu dengan sistem mekanik 3 rol bertenaga motor bakar. Kita langsung aja ke identitas pengusul. Ini sudah tertera nama saya, Agung Alamanda, dengan NIM 2019-54056, dengan dosen wali Taufik Hidayat STMT. Ini tema judul dan judul skripsinya, bisa dilihat dan baik-baik. Sekarang kita lanjut ke daftar isinya. Di sini daftar isi sudah tertulis halaman cover, halaman identitas mahasiswa, daftar isi presentasi, latar belakang, kajian pustaka, metodologi, jadwal kegiatan, dan daftar isi. Lanjut ke pendahuluan. Nah, sekarang saya akan bercerita tentang tanaman tebu. Yang pertama, tanaman tebu yang bahasa latinnya yaitu Saccharum officinarum L. Tanaman ini hampir bisa hidup di semua wilayah Indonesia. Tebu merupakan salah satu hasil pertanian yang sangat penting, di mana telah diketahui selama ini bahwa tebu merupakan bahan pokok untuk pembuatan gula. Di Indonesia, kebutuhan masyarakat akan gula selalu meningkat dari waktu ke waktu, merupakan hal yang wajar. Sebab, selain seirama dan kemajuan teknik dalam pembuatan makanan-makanan yang memerlukan gula, juga akibat dari pesatnya lalu bertambahnya penduduk di Indonesia, bahkan dunia. Selain dijadikan gula, tebu juga dapat diambil sari airnya, yang tentunya sedap dan manis rasanya. Itu biasa yang dijual di pinggir jalan itu, es tebu. Oke, lanjut. Tebu adalah rumput-rumputan dan berkembang biak di daerah beriklim udara sedang sampai panas. Selain sebagai bahan baku gula, tebu juga banyak berkhasiat sebagai obat. Ada beberapa manfaat tebu murni, diantaranya yaitu untuk konsumsi langsung dengan cara dijus, dibuat menjadi tetes rum, dan dibuat menjadi etanol yang nantinya digunakan sebagai bahan bakar limbah. Limbah produksi itu dari tebu bisa dimanfaatkan menjadi listrik. Ekstrak dari sari tebu murni yang ditambah jeruk nipis dan garam biasa dikonsumsi, dimaksudkan untuk memberi kekuatan gigi dan gusi, menyembuh sakit tenggorokan dan mencegah sakit flu, serta bisa menjaga badan kita sehat. Dalam memeras tebu ini, yang paling diperlukan adalah alat penggiling tebu. Pemerasan tebu ini dapat dibuat menjadi minuman sari tebu. Untuk itu akan dirancang sebuah alat untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yang dinamakan mesin pemeras tebu. Dengan mesin ini kita bisa memeras tebu dan mendapatkan air tebu. Air tebu tersebut bisa digunakan untuk minuman atau keperluan bisnis lainnya. Mesin ini sangat cocok untuk industri pengolahan tebu skala usaha kecil menengah. Oke, sekarang kita perbesar. Nah, ini adalah hasil jelasnya dari percakapan saya tadi. Sekarang kita lanjut untuk perumusan masalahnya. Berdasarkan pada latar belakang masalah yang diuraikan, maka rumusan masalah yang dirumuskan ada sebagai berikut. Bagaimana merancang konstruksi dan dimensi dari mesin pemeras tebu yang sudah ada, terutama di bagian roll, sehingga dapat memeras tebu lebih optimal dan efisien. Untuk batasan masalah, mengingat luasnya permasalahan yang dihadapi dalam perencanaan ini, maka perlu adanya batasan khusus di dalamnya. Batasan ini diperlukan agar dalam perancangan tugas akhir tidak menyimpang dari permasalahan yang ada. Ada batasan-batasan di dalam perancangan ini, yaitu pertama, tebu yang digunakan, 2, perancangan rol pengarah, 3, perancangan rol mil gerigi atau rol gilingan. Itu bahasa umumnya. Yang keempat, perancangan roda gigi. Dari tujuan yang tadi, adanya permasalahan yang ada di atas, maka tujuan perancangannya adalah mendapatkan desain baru dari sebuah konstruksi mesin pemeras tebu yang sudah ada,
saat ini untuk mendapatkan nira lebih optimal dan efisien dan ekonomis. Oke, kita lanjut. Manfaatnya. Nah, untuk manfaat ini, dari tujuan penulisan yang ada, maka penulisannya ini sangat bermanfaat bagi akademik karena dapat menambah referensi tentang mesin pemeras tebu dan juga sebagai informasi bagi siapa saja yang memerlukan, serta dijadikan bahan pembacaan rekan mahasiswa yang ingin memperluas pengetahuan tentang mesin pemeras tebu. Lanjut, ini adalah kajian pustaka. Bisa dilihat, tebu merupakan jenis tanaman monokotil yang dibudidayakan sebagai tanaman penghasil gula. Tebu diperbanyak secara vegetatif dalam bentuk bagar. Namun pada saat ini telah berkembang metode pembibitan secara ruas tunggal dan mata tunas tunggal. Tebu merupakan sumber pemanis utama di dunia. Hampir 70% sumber bahan pemanis berasal dari tebu, dan sisanya berasal dari bibit gula. Itu menurut United States Department of Agriculture 2013. Klasifikasi tanaman tebu adalah sebagai yang pertama, kingdom atau planted, subkingdom, superdivisi, divisi, class, subclass, ordo, family, genus, spesies. Tanaman tebu mempunyai batang yang tinggi, tidak bercabang dan tumbuh tegak. Tinggi batangnya dapat mencapai 3-5 meteran atau lebih. Pada batang terdapat lapisan lilin yang berwarna putih dan keabu-abuan. Lapisan ini banyak terdapat sewaktu batang masih muda. Ruas-ruas batang dibatasi oleh buku-buku yang merupakan tempat duduk daun. Daun terdapat sebuah kuncup yang biasa disebut mata tunas. Bentuk ruas batangnya dan warna batang tebu yang bervariasi merupakan salah satu ciri dalam pengenalan varietas tebu. Ini adalah komposisi air tebu. Untuk komposisinya, untuk air itu jumlahnya 70-75%. Untuk sukrosa 11-16%. Untuk gula reduksi 0,4-2%. Organik non sukrosa 0,5-1%. Untuk komposisi mineral 0,5-1%. Untuk serat 0,6 dari 10 sampai 6%. Ini adalah gambar mesin pemeras tebu. Untuk perhitungan titik berat ini diperlukan beberapa asumsi untuk mempermudah perhitungan. Karena mesin simetris searah dengan sumbu Z, maka sumbu titik berat pada sumbu Z adalah 15,175 arah Z. Untuk mempermudah hitungan, berat yang diperhitungan adanya kerangka, roller, dan komponennya, serta reducer dan motor bakar. Sekarang kita masuk ke metodologi. Apa itu metodologi? Metodologi adalah acuan untuk menentukan langkah-langkah kegiatan yang perlu diambil dalam perencanaan mesin pemeras tebu ini. Saya membuat metode perancangan seperti diagram alir perancangan pada gambar dengan uraian sebagai berikut. Yang pertama, observasi pendahuluan. Observasi di lapangan mesin roll pemeras tebu sangat diperlukan dalam bidang agrobisnis, terutama saat proses pengambilan dari sari tebu yang akan diolah menjadi gula. Yang kedua, studi literatur. Mencari dan mengumpulkan sumber-sumber materi yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam perancangan, yaitu mesin pemeras tebu, melalui berbagai sumber, jurnal, buku dokumentasi, internet, dan pustaka. Pengumpulan data. Mengumpulkan data untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan perancangan. Yang keempat, perencanaan desain konstruksi mesin pemeras tebu. Perencanaan didasari dari kebutuhan setiap pengusaha pabrik gula merah untuk meningkatkan kapasitas mesin. Yang kelima, perhitungan bagian mesin pemeras tebu. Perhitungan dilakukan pada bagian-bagian yang rawan. Apabila tidak dilakukan perhitungan yang tepat,
seperti pada bagian rangka. Sekarang kita lanjut yang evaluasi desain. Desain ditinjau ulang agar tidak sampai terjadi kesalahan yang fatal saat proses pembuatan dan penyelesaian tugas tahap akhir. Gambar kerja dibuat dengan menggunakan standar ISO. Proyeksi yang digunakan yaitu proyeksi Amerika dengan ditambah tapak isometri 3 dimensi dengan skala yang menyesuaikan ukuran kertas. Untuk perakitan, suatu proses penyusunan atau penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Untuk uji coba, pengujian atau pengetesan mesin yang sudah dibuat sebagaimana nantinya sesuai dengan rancangan dan fungsi mesin pemeras tebu. Untuk rekomendasi, pengecekan rancangan mesin pemeras tebu sudah sesuai rancangan apa belum yang nantinya bisa dibenarkan. Ini adalah jadwal kegiatan saya. Bisa kita lihat ada 5 bulan, yaitu bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, dan bulan kelima. Di sini ada nomor-nomornya, yaitu nomor pertama observasi lapangan, membuat media uji, pengambilan data, olah data, laporan, dan publikasi. Ini adalah semua jadwal yang saya lakukan untuk menyusun laporan ini. Kurang lebihnya hampir 5 bulan. Nah, sekarang kita masuk ke daftar pustaka. Daftar pustaka ini saya ambil dari internet yang bisa dipertanggungjawabkan. Bisa kita lihat. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada tutur kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.